Tuhan. Sukacita kami penuh Tuhan. Karena Kau ada di tengah-tengah kami Yesus. Kami rindukan Kau lebih lagi Tuhan. Kami rindukan Kau lebih lagi melawat setiap umat-Mu sore hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memberikan roh sukacita itu Tuhan buat setiap kami, untuk kami tetap bersyukur dalam keadaan situasi apapun Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur karena anugerah-Mu cukup buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama katakan baik, dahsyat, luar biasa. Yes. Kebahagiaan yang sudah kesekian kalinya boleh menemani setiap kita sore hari ini. Terima kasih untuk lebih lagi untuk memuji Tuhan, untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan adalah terangku. Haleluya.
Segala
janji Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami rindu mau belajar firman Tuhan. Urapi setiap kami dan tolong setiap kami Tuhan, supaya kami belajar bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami dikuatkan, punya keberanian untuk melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak, terima kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara. Dan saya percaya kalau kita hari ini ada bersama-sama semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya dan sangat yakin hanya oleh anugerah Tuhan saja kita ini dapat menikmati apa yang seharusnya nggak bisa kita nikmati. Kita tetap belajar kebenaran firman Tuhan di dalam tema tahunan gerejanya di tempat ini, Yesaya pasal 60 ayat 1. Kita membaca bersama-sama kitab Yesaya pasalnya yang ke-60. Dan dari layar, mari kita baca dengan suara keras. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab sekali lagi kita ulang dengan keras. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini adalah sebuah nubuatan tentang Injil. Jadi jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lampau, di mana Yesaya sudah menulis dan dia menubuatkan untuk Injil, yaitu tentang Yesus Kristus. Di mana kitab Yesaya menulis sebab terangmu datang. Terangmu datang, artinya terangmu akan datang. Dan di dalam Injil kita tahu bahwa Yesus sudah datang 2000 tahun yang lampau. Maka di dalam Yohanes pasal 8 dengan jelas dituliskan, Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dinubuatkan oleh Yesaya ternyata sudah terjadi. 2000 tahun yang lampau itu sudah terjadi, di mana Yesus hadir dan dia adalah terang. Dia terang dunia, dia terang buat saya, buat saudara, dia terang untuk hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, terang atau Yesus sendiri yang merupakan Injil, berita sukacita, berita gembira, adalah bahwa kedatangan Yesus Kristus, dia lahir, lalu dia mati, lalu dia bangkit, supaya saya dan saudara menerima anugerah Tuhan. Apa itu anugerah Tuhan? Hidup di dalam kekekalan. Anugerah Tuhan adalah saya dan saudara selalu memiliki sebuah harapan. Ada satu pemulihan, ada satu pembebasan. Saya dan saudara juga mendapatkan kuasa kesembuhan. Saya dan saudara juga hidup dalam damai sejahtera dan kemakmuran. Dan masih banyak hal-hal baik dari Tuhan yang disediakan buat saya dan saudara.
Terang itu sudah datang, Yesus sudah datang 2000 tahun yang lampau, dan dia sudah menyelesaikan semua. Lalu anugerah itu sudah disediakan buat saya dan saudara. Maka saya dan saudara sekarang mulai belajar menerima apa yang disediakan Tuhan di dalam anugerah Yesus Kristus. Anugerah adalah keselamatan, kekekalan. Tapi saya dan saudara tidak pernah atau tidak bisa melihat yang namanya keselamatan dan kekekalan. Saya nggak bisa lihat, saudara juga nggak bisa lihat. Kalau anugerah adalah pembebasan, saudara juga nggak lihat pembebasan. Kalau anugerah bicara kelepasan, saudara nggak lihat itu kelepasan. Kalau anugerah adalah hidup makmur dan sejahtera, saudara juga nggak lihat kemakmuran dan kesejahteraan itu di mana. Nggak lihat. Waktu anugerah berbicara tentang kesembuhan yang tersedia, kesembuhan juga nggak bisa kita lihat. Namun sekalipun tidak bisa kita lihat, apa yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus di dalam anugerahnya sudah tersedia. Tidak bisa kita lihat, tapi sudah tersedia. Lalu bagaimana caranya supaya yang tidak kelihatan yang disediakan itu dapat kita nikmati? Kalau sakit, kita berdoa, kita ambil kesembuhan, kita sembuh, kita sehat. Kalau sedang ada pergumulan rumah tangga, pekerjaan, keluarga, pelayanan, kita berdoa, Tuhan sediakan pelepasan dan pembebasan. Kita ambil, lalu masalahnya beres. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya saya dan saudara dapat menikmati setiap anugerah Tuhan yang sudah tersedia itu, maka kita harus kembali kepada hal yang amat sangat penting. Apa itu? Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup dengan iman. Setuju? Amin. Kita harus, tidak boleh tidak. Sebagai orang Kristen kita harus hidup dengan iman. Dan di dalam iman itu ada yang namanya keyakinan atau percaya. Kalau orang bilang percaya tapi dia tidak beriman, itu bohong. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hidup dengan iman. Sebab kalau saya dan saudara tidak punya iman, kita tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Ibrani 11 ayat Ibrani 11 ayat 6 kita baca. Kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang 6. Bagian atas yuk kita baca sama-sama dengan keras 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan itu. Tanpa iman saya dan saudara tidak layak menerima apa yang Tuhan sediakan. Karena itu saya dan saudara tidak boleh lepas dari yang namanya iman. Lebih jelas iman itu kan bilang begini, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, lalu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Artinya apa? Iman itu mempercayai yang tidak kelihatan. Saya dan saudara harus belajar hidup dengan iman. Apapun persoalannya, apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara ikut iring dengan Tuhan,
saudara harus punya iman yang teguh, iman yang hebat, iman yang tidak tergoncangkan. Baru-baru ini banyak berita-berita seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau sudah memasuki tahun yang baru, beritanya selalu tidak menyenangkan. Betul ya? Sudah dengar beritanya nanti 2024 itu ekonomi akan parah, katanya begitu. Loh, yang ngomong itu bukan orang biasa, ahli-ahli ekonomi. Dia bilang 2024 itu masa sulit. Kalau orang yang uangnya banyak, mari yang rupiah itu ditukar dengan dolar. Kalau uangnya banyak, aja simpan uang, simpan emas, itu katanya. Ya, saya nggak punya duit tukar dolar. Saya nggak punya uang buat beli emas, tetapi saya hanya punya iman. Setuju? Saudara punya iman. Dan iman itulah yang akan mengalahkan dunia. Sebab iman kepada Kristus dari kita punya terang dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara harus punya iman yang hebat, iman yang luar biasa. Kita belajar tentang Abraham dalam Roma 4 ayat 17 sampai 21. Roma pasal 4 ayat 17 sampai dengan 21. Saya baca buat saudara 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Perhatikan, Allah berjanji kepada Abraham, aku telah menetapkan engkau Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Kalau yang namanya ketetapan Allah, tidak ada yang bisa berubah. Kalau Allah ngomong A pasti A, ngomong B pasti B, itu firman Allah. Jadi Allah berbicara kepada Abraham, engkau aku tetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti Abraham ini punya iman yang luar biasa. Dia mengimani janji Allah bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Ayat selanjutnya 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa satu, tubuhnya sudah sangat lemah. Dua apa? Bisa bantu? Selanjutnya apa? Usianya kira-kira 100. 3 berikutnya. Nah, itu faktanya begitu. Itu kan fakta yang Abraham waktu itu dia terima janji Tuhan, tapi yang dihadapi fakta yang ada di depan matanya itu. Abraham itu pada kondisi seperti itu, tubuhnya sudah sangat, perhatikan, sangat lemah. Berarti kalau jalan pun tidak bisa cepat. Seperti kita, tidak bisa. Mungkin suruh naik tangga kalau mau ibadah ke GPDI sini,
Abraham datang tak kuat munggah sini Bapak Ibu, butuh digendong karena sangat lemah. Lalu bukan hanya sangat lemah, firman itu bilang begini, usianya kira-kira 100 tahun. Ini sudah dua fakta. Yang ketiga, istrinya sendiri sudah rahimnya tertutup, artinya tidak bisa mendapat pembuahan. Tiga hal ini adalah fakta bahwa yang dijanjikan Allah itu tidak mungkin terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau saudara diperhadapkan dengan fakta-fakta seperti itu, apa yang akan saudara kerjakan? Saya sangat percaya bahwa orang-orang yang benar-benar hidup di dalam iman, maka dia tidak akan terpengaruh dengan fakta-fakta itu. Apa saja yang saudara alami hari-hari ini, ataupun menghadapi ramalan-ramalan 2024 nanti, saya beritahu saudara melalui firman Tuhan, hidup dengan iman. Setuju? Amin. Mulai sekarang bangunlah imanmu yang teguh, siap hadapi apa saja. Fakta-fakta di depan kita itu seringkali menghancurkan iman kita. Fakta-fakta di depan kita itu membuat saya dan saudara akhirnya hidup dalam kebimbangan. Kira-kira sokong enggak ya? Bisa enggak ya? Berhasil atau tidak? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beritahu saudara, ada banyak orang berpikir bahwa dengan kekuatannya, kehebatannya, kemampuannya, dia bisa menyelesaikan problem-problem dalam hidup. Tetapi kenyataannya saya menjumpai banyak orang tidak bisa menyelesaikan gangguan-gangguan kehidupan. Tidak usah jauh-jauh, Bapak Ibu, di usia saya yang mau 60 ya, mau 60 tahun, nanti tahun depan 60. Seringkali saya tuh mengalami gangguan gatal di punggung saya. Menurut saudara, gatal itu masalah berat atau ringan? Gatal itu gatal. Halo, berat atau ringan? Ringan dong. Cuma gatal aja kok. Kepala gatal banyak ketumbuh yang gampang taruh aja. Tapi saya itu mengalami gatal di punggung saya. Seringkali saya bilang sama istri saya, "Man, gatal man." Ya, istri saya, "Halo." Istri ya bosan juga garuk terus ya. Dia bilang gini, tak bawa no istri kedua. Saya bilang, terima kasih. Jadi pulang kerja, tak tahu dia dapat dari mana, bawa ke rumah istri yang kedua. Dan sekarang setiap hari ada di samping saya. Tahu istri keduanya garuk kayu ini. Jadi saya suruh garuk diri. Ya, masalahnya cuma gatel, tapi saya nggak bisa selesaikan. Apalagi kalau masalahnya lebih berat, pasti nggak bisa. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara harus hidup dengan iman yang sungguh-sungguh. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7.
Mari kita baca sama-sama 2, 3. Hendaklah ia mempintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab sama dengan yang diombang-ambingkan yang kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tidak boleh hidup dalam kebimbangan. Ya, garis bawahi, jangan pernah bimbang dengan apa anugerah Tuhan yang Tuhan sudah sediakan itu. Jangan bimbang, jangan ragu. Bapak Ibu saudara sekalian, bimbang itu punya pengertian merendahkan. Bimbang itu juga punya pengertian meremehkan. Mungkin agak lebih tidak enak didengar ya. Bimbang itu sama dengan menghina. Itu bimbang. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau misalnya saja nanti selesai ibadah saya janjian sama bapak ini yang main ikut ini, Pak, nanti selesai ibadah ikut saya ya Pak, saya ajak makan ke restoran paling mahal di Kediri ya Pak. Habis itu selesai ibadah, ya ngobrol sama temennya di situ. Aku dijak Pak Pendetanya mari ibadah, kok mangan restoran paling mahal. Tapi aku mau, aku khawatir Pak Pendetanya gak bisa bayar. Lah mau pas aku mangan ya kono, galuk takjil, galuk ayam, galuk iki terus gak bisa bayar, ya apa lah. Ya mau aku, berarti aku gak bayar. Nah, dia meremehkan saya, betul ya? Ini contohnya, dia gak menghormati saya, dia merendahkan saya, karena bimbang itu. Dia ragu-ragu saya nanti bisa bayar enggak, gitu loh. Karena ragu-ragu akhirnya nggak berangkat. Karena nggak berangkat, dia nggak makan apa-apa loh. Betul. Itu orang bimbang. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya di sini khotbah selesai saya bilang, mari jemaat GPDI semuanya selesai ibadah, ikut saya makan di sana restoran paling mahal. Ya, saya bilang bisa tambah pakai begitu. Itu bimbang, saudara gak akan makan apa-apa. Sama dengan janji Tuhan. Tuhan sudah sediakan banyak kok, hidup kekal, pelepasan, pemulihan, kesembuhan, kemakmuran, kebahagiaan, perlindungan, dan masih banyak lagi. Tuhan sudah sediakan. Hari ini saya beritahu saudara, jangan bimbang. Ya setuju katakan amin. Sebab orang bimbang tidak akan mendapat apapun dari Tuhan. Nah, Abraham ini menghadapi fakta. Ya tadi itu loh faktanya yang kita belajar bersama-sama itu. Bahwa usia tubuhnya sudah sangat lemah, usianya sudah hampir 100 tahun, lalu istrinya juga tidak memungkinkan bisa mengandung, itu fakta. Tetapi Abraham tetap percaya, dia yakin akan janji Tuhan, dia memang belum melihat nanti istrinya hamil dan melahirkan, dia memang belum lihat. Tetapi satu hal dia tidak bimbang, dia percaya
Karena kepercayaan itulah ada hasilnya. Kejadian 21 ayat 5. Apakah iman yang hebat itu akan berhasil? Ini kita lihat. Kejadian 21 ayat 5. Ya, sediada, mari kita baca keras 2, 3. Adapun berumur ketika itu loh iman. Itu iman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus punya iman yang hebat seperti Abraham. Saya sangat yakin apapun yang kita alami ya, masalah itu kan semakin hari kan semakin berat. Kita perhatikan penyakit itu. Penyakit itu kan tambah lama tambah berat, macamnya tambah banyak. Nah, kalau kita nggak punya iman, kita nggak bisa menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya beritahu, saya dan saudara harus mulai dari sekarang, ayo hiduplah dengan iman. Nah, masalahnya begini, banyak orang Kristen itu imannya bukan seperti Abraham. Imannya orang Kristen itu kebanyakan adalah saya sebut iman manusia. Iman yang muncul karena panca indera kita. Iman yang muncul dari mata, dari telinga, lalu muncul namanya iman. Nah, itu saya sebut iman manusia. Kalau saya mengundang satu orang di sini, ya, yang sudah cukup umur, ya, langsung umur kan, yang muda aja itu ibunya yang WL tadi misalnya, ya, saya undang ke depan, saya bilang, Bu, minta tolong ya Bu, ini nanti selesai ibadah, speaker besar ini mau saya bawa pulang, sudah boleh sama, tolong nanti diangkat ya Bu ya, masuk mobil saya. Tolong ya Bu. Ibu jawabannya apa Bu? Kenapa bilang gak kuat? Karena gede. Karena matanya melihat. Fakta kan? Melihat balik. Gede dia pasti gak kuat. Itu iman manusia. Kalau orang sakit, tumor ganas, tidak bisa disembuhkan, semua rumah sakit bilang nggak bisa, ya, karena kita mendengar dokter berbicara. Karena mendengar, kita punya iman. Imannya apa? Nggak bisa. Karena mata kita punya iman, saya tidak kuat. Itu iman manusia. Tetapi hari ini saya dan saudara harus kembali kepada satu hal yang sangat penting. Memiliki iman Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Iman yang sesuai dengan firman Allah. Saya itu waktu masih kecil, mama saya selalu bilang gini, saya lagi main di tempat tidur gitu, saya itu waktu itu duduk di atas bantal. Mama saya bilang apa? Hai, ngawur ya, bantal dilunggui, udunen ya. Sejak itu saya punya iman.
Pokoknya dulu bantal aku gak wani dulu bantal. Tapi pertanyaannya benar nggak begitu saja? Nggak benar dong. Emangnya dulu bantal itu bisa gitu. Tapi karena apa ya, saya mendengar sebuah nasihat, iman saya muncul. Jadi sampai hari ini tanpa sengaja, pokoknya ada kasur, saya nggak mau duduk bantal. Bukan karena takut disulen, enggak, tapi ya pokoknya nggak mau saya. Mungkin saudara sama dengan saya, ya itu kan sesuatu yang enggak benar. Nah, iman-iman seperti ini loh, yang selalu terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membawa saudara sekalian, ayo memiliki iman yang sejati. Iman Yesus Kristus, bukan iman dari indera kita, tetapi iman yang timbul karena saya dan saudara mendengar firman Tuhan. Sore hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan bahwa apa yang Tuhan sediakan 2000 tahun yang lalu di dalam terang itu semuanya sudah disediakan, sampai hari ini tidak ditarik kembali sama Tuhan. Amin. Tetap ada, keselamatan tetap ada, pembebasan tetap ada, kelepasan tetap ada, kesembuhan tetap ada, kemakmuran tetap ada, kebahagiaan tetap ada, perlindungan Tuhan tetap ada, segala hal yang baik itu tetap ada, tidak ditarik kembali. Yang percaya katakan amin. Saya ini sudah Kristen lama. Saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi loh Pak, hidup saya itu tambah hari kok gak tambah baik, kok gak tambah enak. Katanya loh, firman bilang tambah hari akan naik bukan turun. Yang sakit sehat, kalau miskin bisa jadi kaya. Pokoknya si baik-baik itu loh, saya kok gak menikmati loh. Padahal saya ini percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu endingnya dia bilang, karena saya gak terima kebaikan Tuhan, saya jadi malas ke gereja, saya jadi malas melayani, saya jadi malas untuk belajar firman Tuhan, saya jadi malas berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang terjadi. Orang-orang Kristen yang hidupnya akhir-akhir ini, dia mengatakan tidak menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah mari saya beritahu saudara, kan tadi saya bilang bahwa yang Tuhan sediakan itu sampai hari ini tetap ada. Kalau orang Kristen bilang hidupku tidak keberkatan, menikmati yang terbaik dari Tuhan, berarti dia salah paham dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu mengambil kembali yang Tuhan sudah sediakan. Kalau gedung ini gelap, lampunya semua mati, lalu ibadah akan dimulai, jangan ada yang telepon PLN. Ya, jangan ada yang marah-marah sama PLN. Telepon, halo, ini PLN Kediri. Betul Pak, selamat sore. Rumah saya ini kenapa kok gelap? Memangnya sekarang PLN sudah tidak menyediakan setrum. Ini ibadah mau dimulai, tapi gereja saya masih gelap. Tolong diperhatikan, tolong Bapak datang ke gereja ini,
marah sama PLN. PLN bilang, Pak, listriknya tidak mati kok. Jadi kalau Bapak mau gedungnya nyala, apa yang harus kita lakukan? Sudah terang. Halo? Supaya pada begini loh, apa yang kamu lakukan? Pelayan Tuhan di sini. Tarik kamu ketek, nyala enggak? Nyala. Terang enggak? Terang. Jadi jangan marah sama PLN dulu toh. Jangan salah paham seolah-olah gedung ini gak setrumnya. Padahal setrumnya ada. Tetap ngambil setrumnya. Tidak ditarik kembali, sama dengan berkat Tuhan itu gak ditarik. Tetap ada. Masalahnya itu kan kita ini loh, kok nggak bisa nerima, kenapa? Semua di sini pasti punya TV, punya televisi. Kalau saudara lagi setel RCTI, ya stasiun RCTI, habis itu kamu tuh gambar Iran, terus ada semutnya, ya, kasih tahu ya, jangan keriput RCTI. Pak, ini kantor RCTI. Iya Bu. Kenapa demi saya tidak keluar gambarnya? Halo? Biasanya loh gambarnya bagus. Ini loh Iran gambarnya cuma ada semut buahnya. Ini saya mahal loh, berwarna loh. Marah-marah sama RCTI sana. RCTI ya ngomong, loh Pak, Bu, kalau mau lihat gambarnya bagus, ya RCTI nggak bisa apa-apa. Yang ibu harus kerjakan apa kalau gambarnya nggak ada ininya? Halo, nggak tahu. Tadi ini burung itu loh, kamu tuh gambarnya. Apa yang harus dilakukan bapak-bapak? Nah, anteknya diputar, ya. Nah, yang seperti gambarnya, dulu pelan ini. Ya, paham ya? Jadi kalau kita nggak terima yang Tuhan sediakan, ojo salah paham Tuhan, ojo ngaku sama pendetanya yang khotbah. Saya itu sering diamuk kalau khotbah. Kenapa? Lalu yang tidak terima berkat dia kok saya sama itu. Nah, mari saya beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu kalau nggak terima berkat Tuhan, yang harus kita perbaiki adalah alat penerimaan kita. Apa itu alat penerimaan kita? Balik kepada firman Tuhan, yaitu iman. Iman saudara harus satu saja, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu iman saudara arahnya benar, saya sangat yakin saudara akan menerima yang Tuhan sediakan. Apa saja saudara butuh, Tuhan sudah sediakan. Tugas kita hanya percaya dengan kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu, nasihat firman Tuhan buat kita semua. Belajar ayo, bangun iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Apa saja boleh terjadi. Mata boleh melihat, telinga kita boleh mendengar, tetapi mari saya beritahu, tetap kembali kepada satu sumbernya berkat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, setuju katakan amin. Jangan menoleh ke kanan ke kiri melihat banyak fakta-fakta. Jangan.
semua itu akan menghancurkan iman kita. Kita harus punya iman yang hebat, iman yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita punya iman yang hebat, yang luar biasa itu, maka penyediaan itu dengan sendirinya hadir dan kita dapat menikmati. Setiap orang boleh mendengar firman, setiap orang dimanapun boleh belajar firman, tetapi untuk dapat diberkati, untuk dapat menikmati yang Tuhan janjikan di dalam firman itu, satu hal, saudara harus mengerjakannya, melakukan firman itu. Firman yang diberitahukan kepada saudara tidak akan pernah menghasilkan apapun kalau saudara tidak melakukannya dengan iman. Lakukan, kerjakan. Sudah tidak usah pikir yang lain, pokoknya melangkah saja dengan iman. Ya seperti Abraham itu 100 tahun, istrinya 90 tahun, pada akhirnya juga anak itu lahir di dalam keluarga mereka. Dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini pasti diberkati luar biasa. Amin. Siap dengan iman. Apa yang hari ini saudara hadapi, apa masalah saudara, ayo tiru nasihat firman Tuhan, pada firman dan melangkah dengan pasti. Tuhan Yesus memberkati. Angkat satu pujian, ku di tangan, ku di hatiku. Haleluya. Salam. Di tanganmu, di hatimu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganku, ku di tanganmu.
Ajarkan kami terus menerima semua dengan iman. Walaupun kami tidak bisa melihat, namun kami mau tetap percaya bahwa semua Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa, tak terduga jalan Tuhan. Kita akan menyanyi kepada Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan, Ibu Pendeta Sugiono akan membawa kita dalam doa. Haleluya. Kami punya Allah yang tak terbatas. Haleluya. Haleluya. Berikan kepada kami terus iman kepada Engkau. Bahwa kami punya Allah yang tak terbatas, yang selalu menolong dalam hidup kami. Jaramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, ku melangkahku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Engkau Allah, Tuhan yang berdaulat atas kami. Tak ada satupun, sedikit pun bahkan Tuhan, kami tidak percaya kepada-Mu Bapa. Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengerti, yang terbaik buat setiap anak-anak. Kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan.
mengajar setiap kami jemaatmu di tempat ini. Setiap kami yang mendengar, berbahagialah. Karena firman-Mu sudah membebaskan kami. Kami tidak akan pernah khawatir dengan apapun juga. Kami tahu dan kami percaya. Kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Dan itu yang membuat kami lebih hidup lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Menerangkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Biar firman ini menjadi bekal bagi kami melangkah di hari-hari kami. Karena kami percaya dengan kebenaran firman-Mu, dengan iman kami, harapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Allah tahu, Allah mengerti setiap anak-anak berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami tetap percaya walaupun tidak melihat, namun kami percaya bahwa Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami. Kau tahu setiap keadaan kami, Kau tahu setiap pergumulan kami, Kau tahu setiap persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tetapi kami diajarkan malam hari ini untuk kami tidak melihat fakta, untuk tidak melihat kenyataan, tetapi kami melihat Allah kami yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena Engkau Allah yang punya kuasa di surga dan punya kuasa di bumi dan punya kuasa atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, pulihkan iman kami. Pengharapan kami hanya tertuju hanya kepada Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu bahwa mereka sempurna bersama keluarga, bersama tim saudara-saudara yang datang pada saat malam hari. Kami percaya Kau memberkati Tuhan. Kau memberkati semua jemaat, semua pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah kami melangkah di setiap hari dengan iman kepada Tuhan, melangkah dengan keyakinan yang kokoh, dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, yang tidak tertanding oleh apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau memberkati kota kami, Engkau memberkati bangsa kami. Bahkan sepanjang minggu dalam agenda kami, aktivitas kami Tuhan, walaupun kami melihat setiap pergumulan-pergumulan kami yang ada, tapi kami percaya bersama dengan Yesus, karena kami mengerjakan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang sukar, bahkan segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Kau. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman, buat hadiran pada saat malam hari ini. Sebentar manakala kami memberikan persembahan, kuduskan setiap korban persembahan kami, biarlah semua yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Manakala usai daripada ibadah ini, kepulangan kami pun dalam pertolongan Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan, diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, bisnismu, diberkati sekolahmu, kuliahmu, pelayananmu, diberkati Tuhan. Ketika aku di rumah keluar rumah, janji Tuhan akan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah-Mu, sisa dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia sampai akhir hidup. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan sama-sama.